Ya, di video kali ini saya sedikit mencoba menjelaskan tentang adat lembah. Sebelum lebih lanjut saya jelaskan, silakan di like, di subscribe, dan di share. Alasannya kenapa saya sedikit menjelaskan, karena adanya pertanyaan dari beberapa penonton video saya dan juga ada yang menelepon saya langsung. Intinya, baku nengo carana menggarar lembah. Bagaimana caranya memenuhi adat lembah? Adat lembah adalah adat kematian bagi seseorang pak-pak. Setelah meninggal, secara adat, setiap warga pak-pak wajib membayar adat lembah. Laki-laki pak-pak yang menerima lembahnya adalah puhunnya, yaitu saudara laki-laki dari ibunya. Bagi perempuan yang menerima lembah adalah saudara laki-lakinya atau orang tuanya bila masih hidup. Jadi ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Intinya yang menerima lembah itu disebut namanya puang bena. Jadi puang bena laki-laki adalah keluarga dari puhunnya, sementara puang bena dari perempuan adalah keluarga dari saudara laki-lakinya. Lembah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan si dua beringin, ada juga yang disebut dengan si empat beringin. Artinya 2 malam atau 4 malam. Ini tidak bisa diterjemahkan secara literally, karena 2 beringin di sini berarti keadaan ekonomi dari si pembayar lembah, adat lembah ini bisa dikatakan kurang menguntungkan lah, atau secara ekonomi lemah, sehingga dia meminta kepada puangnya supaya lembahnya 2 beringin saja. 2 beringin itu artinya hewan kurban di situ yang diberikan oleh puang benanya adalah ayam. Sementara kalau 4 beringin berarti hewan yang dipotong atau dikurbankan di situ adalah hewan berkaki 4 seperti kambing. Kenapa dibedakan? Karena 2 beringin dan 4 beringin itu berkonsekuensi kepada utang adat yang harus dibayar oleh berunya. Kalau 2 beringin berarti lembahnya bisa lebih kecil atau lebih sedikit nilai ekonominya. Kalau 4 beringin berarti bisa harus dibayar lebih besar adatnya, ya. Jadi itu membedakan kenapa ada lembah si 2 beringin dan si 4 beringin. Jadi pada hakikatnya setiap orang pak-pak harus membayar lembah. Bagaimana kalau belum dibayar lembah orang tuanya atau kakek neneknya? Siapa yang membayar? Karena prinsipnya setiap lembah itu harus dibayar, jadi keturunannya idealnya harus membayar. Sehingga jangan heran kalau ada misalnya seseorang membayar lembah kakek neneknya, yang membayar itu adalah cucunya. Tapi sebaiknya begitu orang tua kita meninggal, kewajiban anaklah membayar lembahnya, sehingga nanti tidak dibebankan adat tersebut kepada cucu-cucunya kelak di kemudian hari. Karena istilah pak-pak ada namanya iden deni lembah, artinya ditimpa lembah, berarti belum dibayar lembah dari orang tua atau kakeknya secara secara keyakinan adat, dianggap itu berakibat buruk kepada keturunannya. Dari sisi hubungan baik, lembah ini ada juga 2 macam. Ada namanya lembah mati
ada namanya lembah geluh. Jadi dari sisi hubungan saya katakan, semua orang pada prinsipnya ingin supaya lembahnya lembah geluh atau lembah hidup. Karena kalau lembah geluh berarti hubungan antara ponakan, paman, puhun, bebere, dan turang itu berarti baik. Dan diharapkan kelak di kemudian hari akan ada lagi saling kawin mawin di antara dua bersaudara ini, ya. Tapi kalau lembah mate berarti si puang atau si puhun itu biasanya tidak berhubungan baik dengan kelompok berunya atau turangnya, sehingga dia minta udahlah, inilah terakhir kalian berhubungan dengan kami dan inilah lembah terakhir yang kami terima dari kalian. Jadi jarang sekali semuanya terjadi, walaupun hubungan tidak baik, orang selalu memohon supaya lembah itu dibayar dengan namanya lembah geluh. Jadi itu saja teman-teman atau orang tua yang pernah menanyakan ke saya, apa itu lembah? Bagaimana caranya membayar lembah? Membayar lembah ini berarti ada satu lagi prinsip, tidak oda boi telpus bulung. Oda boi telpus bulung berarti apa yang dibawa puang bena itu juru bicara atau pihak penerima itu harus memperhitungkan. Jadi nggak boleh misalnya puang lebih rugi dibanding dengan beru. Tapi nggak ada istilahnya di situ apa namanya, kita aja yang mempertimbangkan. Misalnya dia membawa seekor kambing, ya kita hitung kambingnya, kemudian ditambah dengan emas mungkin sesuai dengan kemampuan pembayar lembah itu sendiri. Satu lagi prinsipnya, lembah itu diberikan atau dibayarkan pada saat mengari-ngari tendi. Ya, setelah mengari-ngari tendi, mungkin disitulah seharian puhun atau puangnya tadi mulai dari pagi sampai siang hari, ya, atau kalau jauh bisa juga menginap. Karena lembah seperti biasanya upacara papa itu idealnya dilakukan pada pagi hari. Kenapa pagi hari? Supaya dianggap rezeki daripada pembayar dan penerima lembah itu sendiri akan bangkit ke depan. Mungkin itu saja secara ringkas tentang bagaimana dan siapa yang membayar atau menerima lembah dalam adat Pak. Pada prinsipnya semua orang yang mengaku sebagai warga Pak secara adat harusnya membayar lembah. Begitu dia nanti pergi atau meninggal. Yang membayar siapa? Yang membayar tentu anak atau keturunannya. Demikian Johan Juha Bantakarina, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih tetap menonton video saya. Ya, mudah-mudahan ditambah rezeki semua teman-teman. Apalagi kalau teman-teman membantu untuk mengembangkan video ini. Salam sehat. Selamat pagi, Johan Juha Oang.